Nah, ini di video yang kedua kita melanjutkan pembuatan gedungnya. Nah, di video sebelumnya kita membuat gedungnya belum jadi ya. Kita lanjutkan di sini. Kita sempurnakan bentuk gedungnya dulu, biar nanti ketika kita buat pamerannya untuk memasang karya-karyanya itu bisa lebih oke aja ya. Nah, itu otomatis lantai itu terbentuk sendiri ketika satu antar gedung itu telah terbentuk ya. Selanjutnya kita membuat pintunya. Nah, pintunya ini kita pasti membuat dua sisi, yaitu pintu bagian masuk dan pintu bagian keluar. Nah, seperti ini ya. Kita pasang dua pintu masuk dan keluar. Terus kita mulai masuk ke design your space. Di sini kita bisa milih warna untuk tembok dan tekstur untuk lantai dan lain-lain ya. Misalkan kita mau membuat teksturnya itu di bagian bawah itu tekstur rumput, itu juga bisa ada. Nah, ini rumput yang kita bisa catkan karena itu bentuk kuas, ikon kuasnya kita tempelkan di bagian luar ya. Nanti pas bentuk ikonnya bentuk kuas itu tunjuknya untuk menempelkan. Lalu kita bisa cat bentuk temboknya. Misalkan, oh maaf ini keklik, kita bisa undo. Lantainya nanti bukan warna merah ya. Kita bisa undo di sini. Nah, kita kembali cat. Untuk pewarnaan nanti menyesuaikan selera masing-masing. Misalkan punya selera cat tembok yang lebih menawan menurut kalian, bisa tidak harus merah ya. Bahkan tekstur temboknya itu juga bisa diganti di bagian tekstur yang misalkan ada yang bentuk teksturnya itu bentuk bata, itu juga bisa. Oke, jangan lupa kembali klik bagian colors tadi biar ikonnya berubah menjadi kursor biasa ya. Nah, seperti ini. Kita bisa coba cek masuk, bentuknya seperti ini. Dalam gedungnya masih kosong, belum ada apa-apa. Nah, misalkan lantainya saya mau buat seperti ini, biar nanti lebih kelihatan ada variasinya ya. Nah, kita kembalikan posisi seperti ini dulu biar mudah melihat. Kita mengecat atau mengganti tekstur-tekstur tertentu ya. Nah, pas posisi masih kursornya seperti bentuk roll kuas ini, kita langsung klik bagian yang ingin kita buat tekstur itu ya. Nah, lantainya sudah berubah. Nah, ini bentuk sementaranya seperti ini ya. Setidaknya sudah terlihat ya. Ini masih contoh, kalian pun bisa membuatnya lebih oke lagi ya, sesuai selera masing-masing. Nah, selanjutnya kita kembali ke define. Kita membuat gimana caranya bentuk pameran ini seperti labirin ya. Jadi ketika orang masuk ke bagian pintu ini nanti keluar bagian sana gimana sih? Nah, kalau ide dari saya buat labirin ya, seperti di pameran kebanyakan lah ya. Ini juga memudahkan orang dalam melihat pameran karyanya ya, satu persatu. Nah, itulah kenapa tadi di video sebelumnya saya menjelaskan lebih leluasa kalau kita membuat desain sendiri, bukan dari template ya. Kalau template kita nggak bisa leluasa seperti ini ya, mengatur jalannya pameran harus gimana ya.
ini sudah mulai saya buat ini ya, pembuatan labirin, dan ternyata saat kita membuat itu membuat cat yang sudah kita warnain tadi berubah kembali ke bentuk aslinya. Nah, kita hanya perlu mengecat ulang ya. Oke. Nah, kita perlu pantau lagi ya, yang bagian tembok ternyata catnya itu hilang ya. Kita perlu cuma cat lagi seperti ini, mudah. Atau misalkan mau masih ganti cat juga bisa ya. Oke, kita selanjutnya coba untuk melihat bentuknya apakah sudah sesuai, sehingga kita bisa lanjut untuk pemasangan karya seni ya, ke fitur add and place your artifact. Nah, di display case itu ada beberapa benda 3D seperti meja gitu biasanya, atau kalau bahasa orang seni itu pedestal ya, atau tempat untuk menaruh karya seni. Nah, itu misalkan ada yang seperti itu, bisa tinggal klik aja. Nah, kita pasang di sini misalkan. Bentuknya emang 3D. Kita bisa bentuk misalkan lebih membesar, lebih mengecil, atau bentuknya kita masukkan ke dalam tanah seperti ini bisa. Namun kalau biasanya sih ini karena untuk memapangkan poster dengan logo pamerannya gitu, ada yang seperti itu ya. Nah, bentuknya seperti ini, jadi bentuknya 3D seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat ini seperti display case gitu ya. Namun sepertinya saya tidak perlu memakai ini hanya saya menjelaskan apa sih gunanya display case ini gitu ya. Nanti kita akan hapus saja ya. Oke, kita hapus. Nah, saya akan jelaskan di fitur selanjutnya di artifact. Ini maksudnya adalah karya-karya yang bisa kita upload di sini ya. Ada image, video, 3D objects, dan teks. Oke. Nah, kita akan coba hal-hal apa yang perlu kita siapkan. Nah, pertama ada logo pameran yang nanti yang harus kita siapkan untuk dipasang di bagian dalam. Terus karya pameran, yang kita perlukan juga data karya ya. Jadi 3 komponen ini kita harus siapkan sebelum kita jauh-jauh membuat web aspect. Karena nanti kalau belum disiapkan, nanti kita malah kesusahan sendiri harus menyiapkan ini itu. Jadi persiapkan dulu sebaik mungkin karya-karyanya dan data karya itu seperti cara membuatnya, deskripsinya apa, ukurannya berapa, seperti itu. Nanti saya akan perlihatkan apa yang harus disiapkan di data karya ya. Oke. Nah, kita segera aja add image, karya-karya yang saya sudah siapkan hanya 2 untuk hanya sekedar contoh sih ya, biar tidak terlalu banyak. Kalau lebih banyak malah videonya mungkin lebih lama. Jadi saya kasih contoh aja 2 karya. Nah, add image, kita sudah saya siapkan 1 contoh karya ya. Kita ambil salah satu karyanya yang saya sudah siapin di sini. Nah, kita nanti tinggal drag and drop file here or quick. Jadi kita tinggal drag, dan ingat maksimal filenya harus 4 MB ya. Nah, jangan sampai lebih besar ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat proses pembuatan ini di part 3. Oke, tetap di Posina Studio.